Matius pasal yang keempat. Kemudian Yesus dibimbing oleh Roh Allah ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. 40 hari 40 malam Yesus tidak makan. Lalu ia merasa lapar. Iblis datang dan berkata, "Engkau Allah bukan? Nah, suruhlah batu-batu ini menjadi roti." Yesus menjawab, "Di dalam Alkitab tertulis, manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tetapi juga dari setiap perkataan yang diucapkan oleh Allah." Sesudah itu iblis membawa Yesus ke Yerusalem, kota suci, dan menaruh dia di atas puncak rumah Tuhan. Lalu iblis berkata kepadanya, "Engkau anak Allah bukan? Kalau begitu terjunlah ke bawah, sebab di dalam Alkitab ada tertulis seperti ini, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya melindungi engkau. Mereka akan menyambut engkau dengan tangan mereka supaya kakimu pun tak tersentuh pada batu." Yesus menjawab, "Tetapi di dalam Alkitab tertulis juga, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Kemudian iblis membawa Yesus lagi ke gunung yang tinggi sekali dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan di dunia dengan segala kekayaannya. Lalu iblis berkata kepada Yesus, "Semua ini akan saya berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah saya." Yesus menjawab, "Pergi engkau, hai penggoda. Dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layanilah Dia saja." Akhirnya iblis meninggalkan Yesus dan malaikat-malaikat pun datang melayani Dia. Ketika mendengar bahwa Yohanes dimasukkan ke dalam penjara, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret lalu tinggal di Kapernaum di pinggir danau Galilea di daerah Zebulon dan Naftali. Karena Yesus melakukan hal itu, terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, "Tanah Zebulon dan tanah Naftali, di jalan ke danau, di seberang sungai Yordan, Galilea, tanah orang bukan Yahudi. Bangsa yang hidup di dalam kegelapan telah melihat terangnya cahaya yang cemerlang. Bagi yang diam dalam negeri kegelapan maut, salah terbit cahaya terang." Sejak waktu itu Yesus mulai mewartakan, "Bertobatlah dari dosa-dosamu, karena Allah akan segera memerintah sebagai Raja." Ketika Yesus dalam perjalanan ke pantai danau Galilea, ia melihat dua nelayan, yaitu Simon yang dinamai juga Petrus dengan adiknya Andreas. Mereka sedang menangkap ikan di danau itu dengan jala. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah Aku akan mengajar kalian menjala orang." Langsung mereka meninggalkan jala mereka lalu mengikuti Yesus. Yesus berjalan terus lalu melihat pula dua orang bersaudara yang lain, yaitu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Mereka bersama-sama dengan ayah mereka sedang memperbaiki jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka juga, dan mereka langsung meninggalkan perahu dan ayah mereka lalu mengikuti Yesus. Di Galilea, Yesus berkeliling di seluruh negeri dan mengajar di rumah-rumah ibadat. Lalu ia memberitakan kabar baik bahwa Allah akan memerintah, dan ia juga menyembuhkan orang-orang yang sakit dan yang cacat. Kabar tentang Yesus itu tersebar di seluruh negeri Syria sehingga banyak orang datang kepadanya. Mereka membawa orang-orang yang menderita segala macam penyakit dan kesusahan, orang-orang yang kemasukan roh jahat, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Semuanya itu disembuhkan oleh Yesus. Banyak sekali orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Ada yang datang dari Galilea, ada yang datang dari 10 kota dari Yerusalem, dari Yudea, dan ada pula yang dari negeri di seberang Yordan.